setan musuhnya bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ini juga biasa sering dibaca oleh hakim. Karena Allah menginginkan kita jadi Islam tapak, bukan Islam keturunan, bukan Islam KTP, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, pilkada dan pil lain. Masuk ke dalam Islam. Wakalaina ilallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti dari Rasulullah. Itu pasti. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka dekat dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka akan mudahkan rezekinya, urusannya, jodohnya, studinya, dan berbagai urusan dunia lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mengawali tausiah atau ceramah halal bihalal pada siang hari ini, mari kita salawat bareng-bareng sama-sama. Salawat kecepatan tinggi. Karena ada juga salawat slow, ini agak cepat sedikit. Salatullah itu salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badi ya Allah. Saya Bu kalau mau silaturahmi cucuku di Sope, maka di sini ada 4 cucuku. 2 di Batu-Batu Sope, 2 di Jepang. Tahu di Jepang? Jepang itu jembatan kembar belok kiri. Bukan Jepang benaran di Kanazawa situ. Sambil istighfar, sholatullah, sholatullah. Ibu-ibu sambil buat pecel, pisang goreng, sholatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Tadi sambil mencet, saya juga tukang Bu. Jadi multi profesi, multi talent, all round. Sambil mencet, sholatullah, salamullah. Kita lanjutkan. Sudah berselawat sudah. Ini masih pengantar tuh. Jadi keberatan dia sampai 1 jam, 2 jam. Kita uji ketahanan. Siap ustaz tahan berdiri atau jamaah tahan dulu. Mana lebih berat berdiri atau duduk? Berdiri. Sekarang kita lanjutkan taubatan nasuha. Karena kita sekarang sudah berstatus 90% kembali ke fitrah. Ada 10% sebentar saja. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan sholihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Saya tidak mau kalah bunda, saya juga berpantun. Ikan cepak, ikan muke, ikan barana, ikan terbang, itulah jenis-jenis ikan. Bunda sekedar intermezzo. Saya punya sepupu itu Doktor Insinyur Fitriani. Kenal kemudian di Politeknik Negeri Pangkep. Kalau Profesor Doktor Asrina, nah yang sekarang jadi Wakil Rektor 1 UNM, itu hijrah dari Politeknik. Jamaah halal bihalal Gergunang Tosija The Big Family, keluarga besar Tosija from Tekalar ya, from Tekalar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga pada Allah menakdirkan kita ketemu di tempat yang mubarakah ini dalam rangka halal bihalal berguna keluarga besar Tosija. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kubur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Tapi bapak-bapak jadi selalu bersyukur punya istri satu, nanti Allah tambahkan lagi istri. Karena itu istri tiga. Tapi kalau disetujui istri boleh poligami. Tapi kalau tidak disetujui kena KUHP. Seperti saya Pak, nggak ada niat ke bunda poligami. Berarti takut kita sama istriku? Tidak. Cuma istri itu lebih berani daripada saya. Istri saya profesor juga alhamdulillah. Saya bersyukur istri profesor. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masih pengantar ini Bunda kan? Masih pengantar ini. Introduction. Pada siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema dengan silaturahmi kita jaga warisan nilai dan kehangatan keluarga. Ditambah kisah dikinan karena maknanya tidak terlalu personality. Dengan silaturahmi kita jaga warisan nilai persaudaraan, persahabatan demi kehangatan. Demi kehangatan kita terpaksa kita harus halal bihalal. Belum sedikit lebih pancing. Kita maka budi saya berusaha merangka artis. Artisnya gak UNM. Kalau ada elektro pasti disuruh menyanyi. Memang bagus orang. Nah, bersyukurlah panitia pada hari ini mendapatkan Ustaz Kodam. Saya buka kacamata karena di Kompas TV Makassar itu saya tidak pakai kacamata. Jadi siang hari ini secara langsung. Kalau di Kompas TV Makassar acara Mutiara Iman tayang setiap hari setengah 6 pagi itu siaran tunda. Taping syuting dulu baru tayang. Karena kita tidak bisa subuh-subuh ke situ. Nah ini secara langsung. Bersyukurlah kerukunan ini bisa mengundang Ustaz kelas kakak. Dan sudah viral juga di media sosial. Betis, beda-beda tipis dengan guru saya. Dan salah lagi, Ustaz beda-beda. Itu viral juga di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, miligram, kilogram. Akun saya Abdul Hadis 234. Bantu subscribe. Nanti kita bagi hasil juga. Kalau sudah dapat. Ada pun
Sekarang karena saya ilmuwan, kajian saya itu sistematis. Dan seperti ustaz lain kesana kemari uraiannya. Yang pertama dulu, kajian pertama adalah pengertian halal. Kata halal itu mengandung makna melepaskan ikatan. Jadi orang yang ada bombeknya dengan tetangga, baku bombek dengan istrinya, baku bombek dengan teman sekerja, teman seprofesi, teman bisnis, itu seperti terikat, tidak plong, tidak lepas pergaulannya. Sehingga halal mengandung makna lepas ikatan, plong. Orang yang bagus hablum minannasnya, Pak, kemana-mana tidak ragu. Seperti saya kalau pergi ceramah tausiah di taksia di Barombong, Takalar, saya tidak ragu, kan tidak pernah saya menimbulkan kebencian hablum minannas saya tetap bagus pada orang, baik karena yang nakal maupun orang yang alim. Makanya di mana-mana bisa diterima secara sosial. Dalam kamus kata halal mengandung yang pertama mencairkan yang beku. Jadi kalau beku kita punya silaturahim dicairkan kembali. Lewat silaturahmi termasuk THR kalau masih beku cairkan. Makanya saya masih dapat THR, Pak. Saya panggil Binat, saya panggil Pak Kadis Seno. Pak Rektor Seno tidak pernah ada saya bilang Pak Rektor. Kata halal mengandung juga makna mengurai yang kusut. Jadi kalau ada benang yang kusut kita urai supaya kembali ke simpulnya. Kata halal juga mengandung makna melepaskan yang terikat. Itu kajian pertama. Kajian kedua, latar belakang perlunya halal bihalal. Kenapa mesti harus halal bihalal di semi hotel Melati, Boska, Kopi ini? Karena tidak sejak 10 terakhir bulan suci Ramadan, tetangga kita, teman sekerja kita setelah ada cuti nasional itu sudah mudik pulang kampung. Lalu sesudah Lebaran banyak yang sampai detik ini belum balik ke Makassar karena kenakan di kampung, maka ayam kampung dan ketemu orang-orang di kampung, sehingga tidak ada waktu untuk door to door dari rumah ke rumah untuk minta maaf. Diadakanlah acara tradisi budaya Indonesia, bahasa Arab versi Indonesia karena dalam kamus bahasa Arab tidak ada dikenal halal bihalal. Ini make in Indonesia, murni buatan Indonesia halal bihalal. Lewat ini Bu, mengapa kita harus berhalal bihalal? Dosa kepada Allah sudah ditebus dengan melalui pendidikan dan latihan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Lewat berpuasa sebulan penuh dan berbagai ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena niat dan ikhlas untuk mencapai ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan sebagian ulama mengatakan juga dan yang akan datang. Dosa kepada Allah gampang Pak ditebus, cukup dengan taubat dan nasuha. Seperti tadi lafaz taubat dan nasuha. Yang menjadi persoalan supaya betul-betul kita fitrah kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Kalau menurut teori Jonglok, apalagi teori ini Jonglok, karena ini bunda sama-sama seprofesi saya, dosen, lecturer. Jonglok itu teori tabula rasa. Manusia itu seperti kertas putih bersih sebelum digoresi pena atau pensil, seperti itulah. Tapi kita tidak bisa kembali ke fitrah 100% kalau ada dosa sesama manusia tidak diampuni. Itulah pentingnya halal bihalal, silaturahim. Malahan ada bikinnya silaturahim. Kita jabat tangan, khususnya kalau sesama jenis. Bisa juga jabat tangan kalau sudah nenek-nenek. Misalnya 70 tahun. Bu, kalau mahasiswa mau kemarin mahasiswa saya mau jabat tangan, saya tidak mau. Karena masih muda. Saya takut ada setan pihak ketiga. Tapi kalau perempuan ini sudah 80 tahun, saya jabat tangan. Woi, mengapa? Well, impossible. Mana mungkin kita lagi terpengaruh 80 tahun, Pak. Apalagi kalau seperti yang meninggal kemarin itu legendaris
Titi Puspa ya, 80 juta panjang umurnya. Nah, kenapa Titi Puspa artis legendaris panjang umurnya? Karena silaturahimnya bagus. Nggak ada konfliknya dengan artis lain. Sebentar kita bahas. Latar belakangnya halal bihalal. Tidak ada waktu dari rumah ke rumah untuk berkunjung. Minta maaf. Yang kedua, kalau halal bihalal dilakukan, bisa mendatangkan orang banyak, satu kompleks rumah. Seperti ini satu kerukunan besar, Tosija. Kalau tidak ada waktu. Yang kedua, menghemat waktu, efisien waktu, tenaga dan biaya. Sekali melaksanakan di sini banyak yang sudah. Yang ketiga, apa dalilnya? Dasarnya sehingga perlu silaturahmi. Yang bersumber dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1. Alladzina tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Apa artinya benar? Tidak. Saya banyak bapak. Orang-orang yang menjaga silaturahim dengan orang lain, Allah yang menjaganya. Surah An-Nisa ayat 1. Berikutnya di surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu bainahum. Ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama kaum mukmin orang beriman bersaudara. Damaikanlah saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Jadi kalau ada saudara kita berselisih, dicarikan jalan tengahnya dengan cara saling meminta maaf dan memaafkan. Inilah esensi mudah halal bihalal, cuma dua. Meminta maaf dan memaafkan, cuma dua. Seperti yang terjadi, saya dengar berita tadi pagi, di Maluku Bunda itu terjadi perang 3 desa. Itu berselisih, terpaksa yang didampingi oleh Pak Gubernur Maluku Utara, Kapolda, satu lagi. Apa itu kalau militer kayak Padang. Coba yang satu polisi meninggal. Damai kalau saudara. Apa lagi ayatnya? Nah, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna halaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafuna inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kuciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Di sini masih banyak yang belum kenal barangkali saya. Tapi kalau sering nonton Kompas TV pasti kenal saya. Tapi saya belum kenal ibu, baru saya kenal tadi lewat suaminya ibu. Mantan ketua dan Mawita dinas perikanan. Ini lewat di sini Pak, kenal mengenal dalam suatu kompleks, sering bertetangga orang, 3 mengantar rumah tidak berkenalan. Itulah pentingnya halal bihalal. Apalagi ayat berikutnya? Ayat berikutnya, Quran surah Al-Takhabun ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, di antara istri dan anak-anakmu ada yang memusuhi kamu. Santuni mereka, maafkan mereka, ampuni mereka agar Allah ampuni kalian. Apalagi kau poligami. Kapan terjadi permusuhan dari pihak istri dan anak, khususnya ketika pembagian warisan? Di sini biasa konflik. Oleh karena itu, salah satu metode yang saya tunggu, kita tidak tahu ajal. Karena ada ilmu dikasih sedikit Allah, ilmu agama, ilmu umum tentang warisan. Kami tunggu 3 anak kami, kita tidak tahu namanya aja. 3 anak kami Pak, saya sudah hibahkan masing-masing 2 rumah. Jadi insya Allah tidak ada yang berselisih, sudah tahu semua kampungnya hibah. Kenapa biasa berselisih di kampung? Karena meninggal, kedua langsung meninggal, tidak ada pembagian warisan sebelumnya. Hibah, akte hibah, aman.
tidak ada bersekutu. Nah, yang bersumber dari hadis, tentunya silaturahim. Hadis sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim dan tidak menjaga tali persaudaraan. Jadi biar kita puasa tiap tahun, tidak ada yang alfa puasa Ramadan, naik haji tiap tahun, umrah tiap minggu, tidak ada ahli ibadah lah. Tapi kalau tali persaudaraan putus dan tidak dijaga, maka tidak masuk surga. Ada suatu riwayat berapa menit ibu? Jadi bosan budi, mumpung gratis, tapi kalau mau pulang nanti ikuti saya ke mobil. Nah, begitu memang. Jadi saya tuh kalau sedang ceramah tidak terima amplop, pulang pak. Itu sedikit teman, siang-siang itu untuk masjid kami. Ada kami masjid bangun masjid dalam kedua itu minus ke amplop. Masukkan ke sini. Berkata dulu, siapa yang selalu menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim, yang pertama, mudah rezeki. Seperti saya, ada juga orang itu, ustaz, kalau sudah kondak tidak mau menghadiri undangan yang kelas kecil. Nah, saya tidak dimerek. Siapapun yang undang saya, dia juga gratis datang. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang menjaga silaturahim dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, ini sudah keutamaan silaturahim. Siapa yang selalu menjaga silaturahim diluaskan pengaruhnya. Coba lihat orang-orang yang banyak temannya. Murid itu terpilih jadi caleg. Yang pergi jangan menyogok dan menerima sogok. Ar-rasi wal mutarisi, menyogok dan menerima sogok. Keduanya adalah hadis yang lain mengatakan, jika kedua orang mukmin, orang beriman ketemu langsung jabat tangan, saling menatap muka, maka Allah akan mengampuni dosa. Itu perlunya kita silaturahim. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diluaskan penghasilannya, maka jalin silaturahim, jaga tali persaudaraan dan tali persaudaraan. Itu dalilnya. Sekarang ada satu riwayat. Ada satu riwayat namanya Abu bin Hasim, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli umrah, ahli haji, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah. Suatu ketika didatangi malaikat pencatat kebaikan. Lalu bertanya, siapakah kalian yang berdiri depan saya? Saya adalah malaikat pencatat kebaikan. Tabe, adakah nama saya di situ? Tidak ada. Oh, kok bisa begitu? Saya termasuk orang bangkrut. Karena saudara silaturahim dengan tetangga dan orang lain tidak bagus. Padahal ahli ibadah pak, ahli haji, ahli umrah, ahli sedekah, ahli zakat, ahli apa lagi lain itu? Pokoknya ahli ibadah. Kisah yang kedua, ada orang, jadi ini tadi tidak jadi masuk surga, ahli ibadah tadi. Abu bin, itu bahayanya silaturahim. Sekarang kembali ke tema. Mengapa kita harus tebus dosa kepada sesama manusia? Karena biar kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tobatan nasuha, tetapi ada dosa dengan sesama manusia, maka baunya juga surga pak tidak bisa dicium. Oleh karena itu melalui wadah dalam bentuk forum halal bihalal, kita harus saling meminta maaf dan saling memaafkan supaya tadi plong, tidak ada beban. Nah, ini temanya bagus sekali. Dengan silaturahim kita jaga warisan nilai persaudaraan, persahabatan demi kehangatan dan kerukunan keluarga. Jaga silaturahim. Saya tambahkan lagi,
Kenapa bisa orang konflik renggang silaturahimnya? Yang pertama karena persaingan jabatan. Di kantor-kantor itu sering orang tidak baku bombe hanya karena persaingan jabatan. Inilah yang merusak kita, sistem kita. Beda di Jepang. Di Jepang tuh budaya malunya orang tinggi, termasuk di Korea Selatan. Di Korea Selatan konstitusi berfungsi. Maka di sini kita lihat Presiden Korea Selatan berhasil dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Kita sudah di demo dimaki-maki tidak betul. Yang kedua, bisa juga terjadi putusnya silaturahim karena konflik kepentingan, masing-masing punya kepentingan. Faktor berikutnya, putusnya silaturahim karena persaingan bisnis. Coba lihat orang Cina, kemudian dia orang Cina, satu dinding toko A, toko B. Toko A mengatakan biaya fotokopi 50.000 per lembar, toko B 75 per lembar. Tidak ada saling memutuskan saling berkelahi. Itu bisnis. Tapi kalau kita orang Bugis sebagian, sudah terjadi konflik. Persaingan jabatan, persaingan kepentingan, persaingan politik, persaingan bisnis, masalah warisan itu bisa terjadi memutuskan silaturahim. Nah, sekarang bagaimana caranya meminta maaf supaya silaturahim kembali bagus, kembali hangat? Kita harus terbuka, Bu. Misalnya saya, ini contoh. Saya curi sandalnya orang. Ini contoh impossible, masa kamu curi sandalnya orang? Supaya silaturahim dengan ibu, karena saya curi sandalnya, harus minta maaf. Dan sebut judulnya, maaf Bu, saya minta maaf bagi kebetulan saya kesian mau berhari raya di pulang kampung, tidak bisa beli sandal, saya curi sandal. Nah, judulnya itu saya curi sandal. Tapi permintaan maafnya harus dikembalikan sandal. Tidak bisa hanya minta maaf, kembalikan sandal, sebut sejudulnya, kembalikan sandalnya orang. Termasuk itu hebatnya dasar lagi. Setiap pergantian gubernur, biasa itu barang inventaris rumah jabatan hilang. Orden, piring. Nah, itu nanti kembali kapan dipertanggungjawabkan semua di hari kemudian. Rupanya banyak yang saya gelisah karena jam-jam begini, kasih selingan dulu nih. Kasih selingan. Dengarkan dulu. Tidak ada gunanya kita sombong, akhirnya putus silaturahim. Dunia ini pas sementara. Dunia sebentar. Coba tanya saya Pak di kompleks PU Malengkeri. Jadi saya itu jauh banget sudah. Harus tinggi transportnya dulu. Saya tinggal di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Coba tanya di kompleks PU dekat kampus ini, tanya Prof Adi. Tidak ada yang mengatakan sombong. Setiap saya keluar dari pintu kampus, sudah dicopot status sosial saya. Tadi saya kesini minta maaf Kak Kadina, minta maaf Kak, beri maaf. Saya tadi terbuka, bisakah saya makan dulu? Karena saya belum makan di rumah, habis mencet ketinggian 10 meter. Habis mencet menggunakan tangga Pak. Kira-kira Pak Kadis ada profesor mencet rumah sendiri? Kecuali saya. Gemetar saya juga. Lebih saya terbuka daripada tidak bisa diramakan, tidak bisa tidak belum makan Pak. Nah, apa yang mau disombongkan? Apa yang jangan gara-gara pangkat, harta, jabatan, gelar, silaturahim betul. Apa yang mau disombongkan Pak? Kepala kami Kementerian Agama Sulsel pergi ke Jakarta Sehat. Sudah mau pulang hanya minum kopi, mati mendadak. Lupa lagi namanya. Apa yang disombongkan? Dengarkan nasihatnya guru saya, Denny Sudirman. Dunia sementara, akhirnya selama-lama. Karena kita dengar lagunya itu. Wahai manusia, jangan
dunia yang fana, bagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat kecil, ustaz, di belakang tuh. Siapa yang mau ceramah? Siapa yang mau tasya? Siapa yang mau bungkus bayar? Di belakang tuh. Itu baru dia pakai di sini jadi ustaz. Tidak ada profesi yang dijuluki al-ulama warasatul anbiya kecuali ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Sudah ada temanku profesor tidak berani dekat saya. Kalau di mimbar nanti tunjuki Prof Ali jadi imam. Karena memang tidak semua orang baca Quran bagus. Saya di mana-mana. Ini tambahan supaya anak-anak muda, Bapak, sarjana kalian tidak menganggur, jadilah sarjana, magister, doktor, siap pakai. Jangan siap lagi. Dan itu saya didik sama anak kami. Alhamdulillah Bunda, semua pekerjaan bisa saya kerjakan. Tim motor biar. Karena saya juga pakai di sini juragan kos, alat TV, Actify 85 kamar kos, Actify. Manajernya saya sendiri. Wah, lebih berat daripada wakil dengan 3. Wakil itu 3. Anak sekarang kita lebih banyak mengeluh. Cuma menetek, tik, tik. Gatal pokok lagi. Pak Pro, banjir kamarku. Bahkan dia cuma menetek, cengeng Pak anak-anak. Saya di masjid disuruh jadi imam yang bersuara aman dan terkenal. Memang bagus rakutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh asal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapakah anak-anak sekarang sarjana, magister, doktor siap latih. Makanya menganggur Pak. Saya alhamdulillah rezeki yang mendatangi saya. Atas visi yang sekolah kami. Tunjangan profesor, gaji kami itu, gaji saya itu 20 juta. Sudah net. Kapan dibayarkan tuki? Tapi ada kabar gembira. Inilah manfaatnya silaturahmi. Ada kabar gembira rezeki, biar profesor dapat budi. Benar ada kabar gembira. Tuki, tapi terhitung Januari 2022. Katanya selisih. Ada katanya. Kalau BNU yang hukum tidak dapat budi. Yang dapat itu satker. Politeknik Pangkas satker. Oh, dapat. Yang pakai BH badan hukum, BNU badan ilmu tidak dapat. Kembali lagi agama, syukuri apa yang ada disyukuri. Hebat nih maju Nabi Bu. Nabi tidak pernah kuliah, tidak tahu membaca tapi hebat. Orang kaya itu bukan yang banyak mobilnya, banyak rumahnya. Orang kaya itu orang yang pintar maka sekolah cukup. Orang bilang beli lagi rumahku Pak Hadis. Saya takut. 34 kali Allah di surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi yang saya cari? Istri profesor, anak pertama di Jepang konsultan IT di Kanazawa University, menantu di Jepang, cucu juga di Jepang, anak kedua sudah SN, anak ketiga semoga Allah ridho cepat selesai bisa juga diterima di Korea Selatan. Apalagi ini Allah titipan. Berapa tadi? Actify kamar 85 kamar. Sudah punya masjid, baru masjid wakafkan apalagi. Tinggal Anda perbaiki silaturahmi, perbaiki silaturahmi. Sebagai penutup, berapa menit nih Pak?
Tapi saya dapat kode, belum ada yang makan siang. Ini hanya saran, bisa diterima, bisa ditolak. Sebaiknya dulu, kalau saya mau ke kampung dulu, silakan dulu di Pertamina isi bahan bakar. Mengerti itu maksud itu? Nah ini banyak yang berkode, bunyi perut. Saya sudah makan, kalau memang bunyi perut kerja keras tadi. Luar biasa. Sekarang kita ditutup dengan sebuah lagu nih. Nggak ada lagu. Orang yang bertakwa, takwa itu tawadu, qanaah dan wara'ah. Rendah hati, merasa cukup, wara'ah. Wara'ah itu berhati-hati pada subhan, tidak jelas, haram dan halalnya. Orang bertakwa Pak, silaturahimnya Pak. Ibu nanti kalau dapatkan seperti itu gantungkan, jangan lupa panggil Prof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bakal ada di sini adik angkatan saya. Tidak ada mengatakan sombong. Nah, kita tutup dulu sedikit lagi. Kita tutup dengan lagunya Oma. Takwa. Tetapi apa bisa jadi? Lagunya Oma. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Langsung saja keren. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Apalagi sini? Sesungguhnya itu hanyalah suatu ujian bagi orang-orang beriman. Yang terakhir, berdasarkan amanah dari ibu, kita akhiri doa. Wabil khusus doa kepada almarhumah sesepuh keluarga besar. Jemaah halal bihalal yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kegiatan kita halal bihalal ini diberkahi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah berkahilah kegiatan halal bihalal di tempat yang barokah ini, di Boskan Covid Metro Tanjung Bunga ya Allah. Ya Allah, ampuni segala macam dosa dan kesalahan kami, begitu pula dosa kepada terhadap sesama manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qawiyya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma suqni qawbatan naswa qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minadh sholihin. Rabbi habli minadh sholihin. Rabbi habli minadh sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus kita doakan kepada almarhum dan almarhumah sesepuh keluarga besar kerukunan Rosija. Ya Allah, jadikan taman-taman surga dan jauhkan dari siksa kubur. Jadikan penghuni surga Firdaus kepada sesepuh keluarga besar keluarga kerukunan Rosija. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Jadikan kuburnya bercahaya dan jadikan ahli surga Firdaus. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin melihat ceramah saya lebih jauh mana, silakan follow saya, like and share, dan jangan lupa subscribe di YouTube, TikTok, Facebook, akun hadis 234. Hadakallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa ya di subscribe, bukan subscribe ya. Ya, demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz. Terima kasih telah memberikan tausiah yang diselingi laku canda yang bersifat Islami. Ya, kami sangat berterima kasih dan semoga Prof ke depan ditanyakan umur, ditambahkan rezekinya, jadi banyak lagi. Yang 85 pintu menjadi 100 pintu. Baiklah, dengan selesainya tausiah, saya ini mau menyapa dulu